Halo sobat semua, apa kabar kalian? Dan kembali lagi bareng saya untuk mengulas membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik sob, di episode dan sinetron kali ini kita bisa melihat guys, si Argadana yang sudah berhasil menikah dengan si Safira, dan ada si Anita yang kecewanya tidak ketulungan. Lantas bagaimana dengan Ken dan Maudy? Akankah Ken dan Maudy selamat dari kejaran dan juga pengawasan si Anita? Yang mana memang si Anita sudah memasang beberapa mata-mata di sekitarnya. Di rumah kontrakannya si Ken ada si Agil. Di tempat pestanya si Argadana dan si Safira ada si Titin Warsini dan si Cicih Juarsi. Baik guys, sebelum lanjut nonton video dan lanjut pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian, terutama sinetron Love Story The Series SCTV. And check it out. Oke guys, langsung saja kita masuk ke pembahasan di mana ada si Anita yang sedang dalam rasa gundah gulananya karena dirinya takut Maudy dan Ken benar-benar akan berangkat ke acara pesta pernikahannya si Argadana. Saat dia dibuat bingung oleh rasa kecurigaannya tersebut, datanglah si Mila dan juga kawan-kawanannya. Mereka beralasan hendak mengerjakan dan menanyakan tugas kuliah kepada si Maudy. Nah, di sini si Anita sempat merasa senang sekali karena dengan cara itulah si Maudy tidak akan bisa berangkat ke tempat pernikahan Argadana dengan Safira. Tapi ada sedikit kejanggalan di hatinya dan pikiran Anita. Kenapa ada si Mila? Sedangkan si Mila kan tidak satu kampus dengan Maudy. Untung saja si Mila bisa mengeles meskipun dia tidak satu kampus dengan Maudy tapi tetap satu jurusan. Jadi bisa-bisa saja dong si Mila datang ke situ dan menanyakan perihal tugas kuliahnya kepada si Maudy. Nah, di sini akhirnya si Anita percaya guys. Maka selamatnya si Mila dan juga kawan-kawanannya. Dan akhirnya si Maudy pun keluar dari kamarnya untuk lalu kemudian mengajak si Mila dan juga teman-temannya masuk ke dalam kamarnya untuk mengerjakan tugas di dalam kamarnya kacenya kalau kata dia. Jadi di sini langsung saja si Anita menelpon si Agil. Si Anita kecewa kepada si Agil karena ternyata si Agil memberikan informasi kepada dirinya yang kurang benar. Si Agil berkata dan menginformasikan kepada si Anita bahwasanya si Ken tidak berada di rumahnya dan kondisi rumah kontrakannya Ken sangat sepi tanpa manusia. Ternyata pas ditelepon dan di video call oleh si Anita, si Ken berada di rumahnya guys. Jadi si Anita ini memaki-maki si Agil karena ternyata si Agil tidak becus bekerja. Bahkan si Anita curiga bahwa si Agil tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Si Agil yang merasa penasaran pun akhirnya kembali lagi ke rumah kontrakannya si Ken. Dan melihat rumah kontrakannya si Ken masih sepi-sepi saja di sana guys. Dan si Agil akhirnya mengulang aksinya dan mengintip dari balik kaca jendelanya. Tanpa dia sadari kembali ada Bang Mail mengintai dirinya dari belakang. Bang Mail langsung menendang kakinya si Agil dan membentak si Agil. Lu lagi, kenapa lu kesini lagi? Jadi si Agil dengan nada terbata-bata kembali dia menjawab kepada Bang Mail bahwasanya dia sedang mencari Ken. Kata Bang Mail, kalau memang kamu sedang mencari Ken, ketok dong pintunya. Saat Bang Mail mengetok pintu rumahnya Ken, ternyata Ken masih berada di dalam rumahnya. Ken yakin bahwa si Agil kesana atas utusan si Anita dan berniat tidak baik. Maka si Ken pun berpikiran untuk mengerjai si Agil agar supaya si Agil tidak menjadi penghambat lagi untuk dirinya dan Maudy pergi ke tempat pesta Argadana dan juga Safira di rumah kediaman Safira. Lalu si Ken memerintahkan Bang Mail untuk menghukum si Agil agar supaya sebelum maghrib jangan sampai si Agil bisa lepas. Bang Mail pun membawa si Agil pergi dan memberikannya hukuman guys. Di scan adegan lain juga di mana ada si Maudy dan kawan-kawanannya yang sedang bingung. Saat Maudy hendak keluar meninggalkan rumah itu, ternyata si Anita sedang nonton TV di ruang tamu. Jadi sangat sedikit sekali peluang Maudy untuk bisa keluar dari rumah itu lewat jalur depan.
Dan akhirnya mereka punya ide dan cara agar supaya Maudi pergi lewat jalur belakang dan melewati jendela. Namun si Maudi ternyata masih lewat depan-depan juga. Hampir saja Maudi terlihat oleh si Anita, namun si Maudi berhasil berpaling dari pengawasan si Anita. Si Anita yang mulai curiga bahwasanya ada orang yang lewat barusan memerintahkan si Inah untuk mengecek di balik kaca jendela bahwasanya ada siapa orang yang di luar sana. Inah yang sudah tahu bahwa itu Maudi yang hendak melarikan diri dari rumahnya pun berkelit kepada si Anita dan berkata tidak ada siapa-siapa di sana. Namun si Anita malah marah-marah kepada si Inah dan memerintahkan si Inah untuk mengecek secara langsung di balik pintu jendelanya. Baik guys, kesekian lain lagi di mana ada si Maudi yang sudah sampai di pertemuannya bersama Ken. Mereka berdua sempat ganti baju dulu di sana guys. Terlihat cantik dan tampan sekali ya guys Maudi dan Ken ini. Dan kita masuk lagi ke sekian lain di mana ada si Titin Warstini dan si Cici Juarsi yang merasa kesal karena mereka tidak bisa masuk menerobos ke acara pesta pernikahan Argadana dan Safira karena mereka tidak masuk dalam list tamu undangan. Akhirnya mereka mencari cara dan menelpon si Vanessa agar supaya si Vanessa bisa memasukkan mereka berdua ke dalam acara pesta pernikahannya Argadana dan Safira. Vanessa pun sangat senang sekali jikalau mereka berdua di sana untuk berniat memata-matai Maudi dan juga Ken karena ya kehancuran Maudi dan Ken lah yang si Vanessa harapkan juga. Si Vanessa berjanji kepada mereka berdua untuk menelpon tantenya, namun sialnya di sini guys, tantenya si Vanessa meninggalkan handphonenya di dalam kamarnya dan dia keburu pergi ke ruangan ijab kabul. Ya, di sini si Argadana juga ada si Argadana yang sedang tersipu melihat kecantikan si Safira yang sudah mengenakan gaun syar'inya. Si Argadana merasa beruntung sekali karena mendapatkan si Safira di sini guys. Dan ada si Ken dan Maudi yang sedang kalang kabut karena si Maudi melihat keberadaan si Cici Juarsi dan juga si Titin Wartini yang sudah berada di rumah kediaman si Safira. Baik, akhirnya mereka berdua mencari cara agar supaya mereka dapat melewati si Cici Juarsi dan si Titin Wartini guys di sini. Dan si Ken pun menyuruh security untuk menutup kaca mobilnya si Cici Juarsi agar supaya pas Ken dan Maudi lewat mereka tidak dapat melihatnya. Dan akhirnya mereka itu pun berhasil masuk dan menyaksikan acara pernikahannya Argadana dan juga si Safira. Oke guys, di sini apakah memang benar si Anita akan berhenti sampai di situ saja? Tentunya tidak. Si Anita pasti mencari cara lain dan Cici Juarsi dan Titin Wartini juga pasti akan mengintai dan memata-matai dan untuk kemudian mencari cara lain agar supaya mereka dapat menemukan Maudi dan Ken untuk dijadikan laporan kepada si Anita. Oke, sampai di sini dulu ulasan alur cerita sinetron love story-nya kali ini dari saya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.